والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya mengenai rincian daripada al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat ini. Karena pada asalnya yang terbebani syariat ini bukan hanya manusia saja, jin juga masuk. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti, barakallahu fikum, pembebanan syariat ini sifatnya apa? Umum, jin dan manusia masuk. Apa maksudnya ya? Al-ahkam at-taklifiyah ini. Buktinya ada jin yang kafir juga ada, yang muslim juga ada, yang mukmin juga ada. Sebagaimana manusia sama, manusia juga ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang musliman itu. Menunjukkan hal tersebut apa? Barakallahu fikum, Allah Ta'ala isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Kami menunjukkan bahwasanya jin ada yang durhaka, ada yang taat, ada yang muslim sebagaimana manusia. Mahfuz salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Pembebanan syariat ini sifatnya umum. Bahkan orang kafir saja pada asalnya terbebani oleh syariat tersebut, cuman mereka enggan dan menolak sehingga mereka tetap berada di neraka sakor. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fis saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fis saqar? Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka sakor? Qalu, orang-orang kafir mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Dulu kami bukan termasuk orang yang salat. Tahu ya? Berarti pada asalnya pembebanan itu kan umum sifatnya. Manusia dan jin semuanya. Cuman karena mereka kufur, mereka enggan masuk dalam siksaan tersebut. Paham ya? Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih, al-imam Syihabuddin al-Amriti rahmatullahi alaih, wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'ma hurrima. Sekarang mengenai barakallahu fikum al-ahkam at-taklifiyah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhihi khamsatun. Ini 5 perkara. Fal ahkamu at-taklifiyatu khamsatun, maka hukum-hukum pembebanan syariat ini ada 5. Wa tariqul ilmi biha at-tatabbu' wal istiqra', dan jalan metode prinsip cara mengetahuinya adalah dengan cara at-tatabbu' wal istiqra', pengecekan dan penelitian. Paham ya? Dicek, diteliti, ternyata barakallahu fikum dijumpai ada 5 ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa dzalika li anna syar'a imma an ya'muru bisyai' aw yanha anhu aw yaskut. Dikarenakan yang seperti itu kata beliau, barakallahu fikum, yang demikian itu karena syariat ini imma memerintahkan terhadap sesuatu, berarti apa? Masuk di dalamnya apa? Imma wajib, imma sunnah itu. Karena perintah ada 2, perintah yang harus dikerjakan berarti wajib, perintah yang bentuk perintahnya tidak harus dikerjakan berarti apa? Sunnah. Paham ya? Aw yanha anhu, atau syariat ini melarang darinya. Melarang darinya ada 2 kemungkinan juga. Larangan yang sifatnya harus ditinggalkan berarti apa? Haram. Kemudian larangan yang sifatnya tidak harus ditinggalkan berarti apa? Makruh. Aw yaskut. Yaskut ini yang mubah. Tidak ada barakallahu fikum pengharaman, tidak pula apa? Penghalalan. Hukum asalnya mubah. Apa itu ya? Fahadi aqsamun salasatun. Ini adalah 3 pembagian. Fa in amara bisyai'. Jika barakallahu fikum syariat memerintahkan dengan sesuatu, fa imma an ya'mura bihi 'ala sabilil ilzam, ya kan? Imma syariat itu memerintahkan dengan perintah tersebut dalam bentuk ilzam, harus dikerjakan. Ilzam itu harus dikerjakan. Aw 'ala sabilil ikhtiyar, atau dalam bentuk pilihan. Kerjakan silakan, tidak masalah. Cuman kalau ngerjakan afdal berarti sunnah. Yang pertama tadi wajib ya. Yaitu syariat memerintahkan dalam bentuk ilzam, harus dikerjakan berarti wajib. Yang kedua, aw 'ala sabil ikhtiyar, atau dalam bentuk pilihan.
ngerjakan silakan, meninggalkan tidak masalah, cuman kalau ngerjakan afdal berarti apa? Sunnah. Nah, fal awal wajib wasani mandub. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mandub. Enggak usah bingung. Mandub, mustahab, sunnah apa sama semua. Mandubun, mustahabun, sunnah itu sama semua artinya. Masnun juga sunnah. Paham itu ya? Cuman istilah-istilah itu cuman istilah-istilah saja, artinya sama. Enggak usah bingung ya. Hukumnya apa? Mustahab, berarti apa? Sunnah. Hukumnya apa? Mandub, berarti sunnah. Naam. Wa mana anhu iman yanha anhu ala wajhil ilzam bitark, dan adapun apa-apa yang dilarang oleh syariat itu ada kemungkinan imma an yanha anhu, imma larangan tersebut dari perkara yang larangan tersebut imma bentuknya apa? Ala wajhil ilzam bitark, dalam bentuk harus meninggalkan. Ala wajhil ilzam bitark maksudnya dalam bentuk harus meninggalkan, berarti apa? Haram. Wa imma ala sabil ikhtiyar, dan kemungkinan yang kedua apa? Larangan tersebut adalah larangan dalam bentuk dia masih dalam bentuk pilihan. Mau meninggalkan silakan, tidak masalah, cuman yang afdal meninggalkan, berarti apa? Makruh. Kan itu. Makruh yang afdal meninggalkan, walaupun mengerjakan pun enggak berdosa. Sunnah yang afdal mengerjakan walaupun meninggalkan enggak berdosa. Maksudnya ya? Naam. Fal awal wajib. Kata beliau fal awal haramun wasani makruh. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh. Karena haram ini adalah larangan dalam bentuk harus ditinggalkan. Oh ya, kalau makruh pilihan, mau meninggalkan silahkan, tidak masalah, cuman afdalnya meninggalkan itu. Wa imma yaskuta fahada mubah. Adapun yang didiamkan oleh syariat ini, mendiamkannya syariat, maka ini yang dikenal mubah, boleh-boleh saja. Wal aslu fi adatinal ibaha hatta yadi'a sariful ibaha. Sebagaimana ungkapan oleh Imam As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah itu. Wal aslu fi adatinal ibaha hatta yadi'a sariful ibaha. Pada asalnya, hukum asalnya adat istiadat boleh-boleh saja. Hingga datang dalil yang mengharamkan atau memalingkan dari pembolehan tersebut. Paham ya? Untuk masalah ibadah bagaimana? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Semua perbuatan ketaatan, ibadah dan semisalnya itu haram hukum asalnya sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Paham ya? Oleh karena itu kalau misalkan ada orang mengatakan itu ibadah, maulid Nabi, Isra Mi'raj atau halal bil halal, katanya itu adalah ibadah, haram lah hukumnya. Haram karena enggak ada datang dalil yang mensyariatkannya. Tidak datang dalil yang mensyariatkannya. Salat hukum asalnya ibadah enggak? Ibadah. Tapi kalau salat zuhur 5 rakaat, haram enggak? Haram karena enggak ada dalil yang mensyariatkannya. Paham maksudnya ya? Naam. Adapun adat istiadat, kebiasaan, hukum asalnya boleh-boleh saja hingga datang dalil yang apa? Mengharamkannya. Paham ya? Memalingkan dari pembolehan. Seperti misalkan kebiasaan orang sini itu kalau ada orang meninggal itu nanti diperingati tahlilan 1 pekan dan semisalnya. Ini adat ya ini? Ada di situ, tapi manakala ada datang dalil yang mengharamkan adat tersebut jadi haram itu loh. Yaitu perkara muhdats yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para salafun saleh. Paham itu ya? Barakallahu fikum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya atau syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mafhum soalnya ya? Wa iman yasquta fa hadza mubah, imma syariat ini membiarkan, mendiamkan itu. Tidak memerintahkan, tidak juga melarang. Ini perkara mubah. Antum aslinya barakallahu fikum membawa tangga ya. Tangga itu aslinya mubah atau enggak? Boleh atau membawa silakan, enggak masalah. Tapi kan untuk perkara mubah ini dia akan mendapatkan pahala atau dosa tergantung dengan niat dan tujuan. Ya enggak? Tergantung niat dan tujuan. Barakallahu al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Manakala mubah seperti ini, dia enggak bisa dihukumi mubah. Paham ya? Hukumnya haram membawa tangga. Ada? Enggak ada. Hukumnya wajib membawa tangga. Enggak ada. Cuman niatnya apa, tujuannya itu loh. Setelah dengan adanya niat dan tujuan tadi akan muncullah sebuah hukum yang lain itu loh. Paham ya? Ternyata dia bawa tangga tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki atap masjid misalkan. Jadi masyru' disyariatkan. Kan itu. Yang ini bawa tangga tujuannya apa? Untuk mencuri. Haram. Paham ya? Aslinya hukum asal bawa tangga apa? Boleh, mubah. Paham? Barakallahu fikum. Sekarang contohnya hukum asal misalkan dia aslinya wajib jadi haram, ada enggak?
aslinya wajib jadi haram ada enggak? Ada ya, contohnya adalah orang menghadiri sholat jamaah di masjid. Hukumnya apa? Wajib, tapi ternyata dia ke masjidnya itu bukan apa? Bukan untuk menghadiri sholat. Paham ya? Tapi untuk apa? Datang ke masjid untuk mencuri sandal. Paham ya? Ke masjidnya mencuri sandal. Jadi haram dia ke masjidnya karena mencuri sandal tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi mencuri sandal nanti kan istilahnya dia mau ke masjid itu aslinya kan, nah barakallahu fikum hukum asalnya mubah ada ke masjid secara global ya. Mubah ya, bukan wajib ya. Secara globalnya ke masjid mubah enggak? Mubah, tapi dia mau ke masjid mencuri sandal. Jadi haram hukumnya. Nah, seperti itu. Untuk masalah salat nanti ya wajib. Nah, perkara yang wajib ya wajib. Cuman nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, untuk perkara yang wajib itu nanti masalah kemampuan atau tidak mampu itu aja. Paham ya? Nah, karena disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimatullah alaih dalam Qawaidul Fiqhiyah juga, wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at tirari, kata beliau. Tidak ada perkara yang wajib manakala dia tidak mampu. Dan tidak ada perkara yang haram manakala keadaannya darurat. Jadi kalau dia tidak mampu, perkara itu tidak jadi wajib. Aslinya sholat dengan berdiri, bagi yang mampu wajib enggak? Wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak wajib, boleh dengan duduk. Tidak mampu, boleh dengan berbaringan, itu sholatnya. Nah, aslinya perkara yang haram, nah itu haram kan, nggak boleh kita melaksanakan atau melakukannya kan. Tapi karena keadaan darurat, jadi apa? Boleh. Paham ya? Walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at tirari. Udah kan? Udah. Itu di Qawaidul Fiqhiyah, insyaallah kapan-kapan kita baca insyaallah taala. Naam. Dari sini, li'annahu jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yurwa anhu annahu qala, dikarenakan telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan, nah sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata atau bersabda, wa ma sakata anhu fa huwa afwun, dan perkara-perkara yang syariat itu diam darinya berarti itu adalah ampunan. Ampunan dalam artian diperbolehkan, mubah. Mahfuz soalnya ya. Fa hadza nam wajhu inhisaril ahkam bi khamsati aqsam. Dan inilah sisi pembatasan hukum-hukum itu menjadi 5 pembagian saja. Lakin al-mu'allif dzakara qismaini akhiraini yunaza'u fihima. Akan tapi beliau nanti akan menyebutkan 2 pembagian yang apa? Yunaza'u fihima, yang diperselisihkan pada keduanya. Maksudnya, nah barakallahu fikum. Naam. Diperselisihkan maksudnya bagaimana nanti kita lihat nanti. Yang jelas apa? Yang jelas ahkam taklifiyah itu yang berkaitan dengan amalan-amalan kita ini 5 ini. Wajib, kemudian apa? Sunnah, mandub atau mustahab sama aja ya. Kemudian sama haram, sama makruh, sama mubah. Adapun wajib, sunnah, haram, makruh itu masing-masing memiliki hukum tersendiri. Paham ya? Memiliki hukum tersendiri. Kalau wajib, nah barakallahu fikum berarti apa? Harus dikerjakan. Paham ya? Kalau sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak, yang afdalnya mengerjakan. Kalau haram harus ditinggalkan. Kalau makruh boleh meninggalkan, boleh tidak, tapi afdalnya meninggalkan. Kalau mubah tergantung niat dan tujuannya. Tergantung niat dan tujuannya. Dia minum kopi, hukum asalnya apa? Minum kopi itu? Mubah, mau minum kopi merek apa saja silakan, Nescafe atau misalkan Apal Api misalkan, mubah enggak? Mubah. Tapi dia minum kopi niatnya apa? Nanti malam biar enggak ngantuk kalau mencuri. Nah, Allah musta'an. Jadi apa? Haram hukumnya. Tergantung niat dan tujuan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan ya. Naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimatullah alaih. Jadi sudah kita hafal ya. Al-ahkam at-taklifiyah ada berapa? 5. Itu dihafal itu. Nah, barakallahu fikum. Karena sekarang yang kita pelajari bukan apa? Bukan al-qawaidul fiqhiyah, tapi nah barakallahu fikum usul fikih. Jadi usul fikih 5 perkara ini juga penting. Qawaidul fiqhiyah nanti yang 5 itu lain lagi. Yang 5 yang kita sebutkan tuh, al-umud maqasidiha, kemudian al-masyaqqah tadribut taysir, kemudian al-yaqinu la yazul bisyak, la dharar wa la dirar, al-'adah muhakkamah, itu lain lagi urusannya. Itu nanti masuk dalam apa? Al-qawaidul fiqhiyah. Mohon salah ya. Naam. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih, al-imam al-Amriti rahmatullah alaih, ma'a sahih mutlaqan wal fasidi min qa'idin hadani aw min abidi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, adhafa al-mu'allif rahimahullah as-sahiha wal fasida ila al-ahkam at-taklifiyah. Perhatikan ini. Mu'allif mengikutkan atau menyandarkan mengenai perkara yang sahih atau rusak. Ada 2 jenis ya. Perkara itu sahih atau rusak,
disandarkan kepada hukum-hukum taklifiyah ini. Paham maksudnya ini? Karena hukum taklifiyah ini nanti akan menjadi rusak dan akan menjadi sahih tergantung dengan apa? Niatnya. Misalkan yang pertama, kita ambil contoh dulu biar nggak bingung. Wajib. Perkara wajib ini kalau orang itu mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya sahih enggak? Sahih. Tapi ketika dia mengerjakan karena riya, mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, biar dilihat manusia, rusak enggak? Rusak. Berarti apa? Berarti ternyata ahkam taklifiyah tadi sama beliau ditambahkan dua perkara ini. Perkara yaitu dua perkara apa? Rusak dan benarnya amalannya. Ketika dia meninggalkan sebuah perkara haram, ada dua kemungkinan enggak? Naam. Ketika dia meninggalkan karena apa? Biar dipuji, biar disanjung, biar dilihat. Berarti rusak enggak amalannya? Rusak. Dia meninggalkan perkara haram karena imtisalan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Oleh karena itu sebagian para ulama menambahkan definisi mengenai apa? Wajib. Kalau perkara wajib itu adalah apa? Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Paham ya? Itu barakallahu fikum wa hafizakumullah itu maknanya. Jadi syariat itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu para ulama menambahkan ketika masalah apa? Hasil dan tujuannya. Kalau perkara wajib apa? Mayusabu fa'iluhu imtisalan. Ada lafaz imtisalannya ini, penting ini. Karena kalau cuma sekedar mayusabu fa'iluhu, orang yang mengerjakan dapat pahala, belum tentu. Kalau dia mengerjakannya karena apa? Karena riya, dapat pahala enggak? Enggak dapat. Jadi ada lafaz imtisalan. Antum jumpai artikel-artikel yang ada biasanya mereka menambahkan lafaz imtisalan. Mungkin sudah kita lewati dulu di usul al-usul min usul juga sama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan imtisalan. Jadi mayusabu fa'iluhu imtisalan wa yanam wa la yu'aqab tarikuhu. Paham ya? Nah, itu. Yaitu orang yang apa? Ia mengerjakan dapat pahala, namun dalam keadaan apa dia ketika mengerjakannya imtisalan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dalam keadaan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintahnya tadi. Tapi kalau riya ya enggak dapat. Mahum salah ya? Balik sini. Wa fihi nadhar, namun kalau dua perkara ini diikutkan dalam ahkam taklifiyah itu perlu dicek lagi. Fihi nadhar, perlu dicek lagi. Nah, apa maksudnya ya? Karena al-ahkam taklifiyah cuma 5 itu saja. Kalau dua ini diikutkan berarti totalnya 7. Nah, itu fihi nadhar. Li'anna wasfal sihha wal fasad laisa wasfan lil amal alladhi wujjiha lil mukhatab. Ya enggak? Dikarenakan sifat benar atau rusaknya, ya enggak? Benar atau rusaknya sebuah amalan itu bukan sifat untuk amalan yang ditujukan kepada orang yang diajak bicara. Intinya kamu itu mengerjakan itu loh. Intinya kamu itu meninggalkan. Perkara rusak atau tidak rusak itu nanti lagi. Tergantung dengan niatnya. Oh ya. Nah, itu. Bal huwa hukmun wad'iyyun wada'ahu syari' alamatan 'ala nufudhi hadzal syai'. Perhatikan, bahkan yang namanya apa? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Rusak atau benarnya amalan itu adalah hukum wad'i, hukum yang diletakkan wada'ahu syari', hukum yang diletakkan. Siapa yang meletakkannya? Syariat ini meletakkannya. Alamatan sebagai tanda ala nufudhi hadzal syai', terlaksanakannya sesuatu ini. Paham ya? Nah, kalau terlaksanakan kewajiban dalam keadaan mengharapkan wajah Allah berarti apa? Sahih. Kalau terlaksanakan kewajiban itu tapi dalam keadaan riya, maka apa? Rusak. Itu aja. Sebagai tanda aja, tanda. Wa illa pada asalnya global itu aja. Nah, kata beliau apa? Bal huwa hukmun wad'iyyun wada'ahu syari', bahkan dia adalah hukum wad'i yang diletakkan oleh syariat alamatan sebagai tanda ala nufudhi hadzal syai' wa adami nufudhi. Sebagai tanda untuk apa? Menunjukkan terlaksanakannya perbuatan ini dan tidak terlaksanakannya. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum, tanya seperti itu. Mahfum salah ya? Misalkan ada orang hukum salat maghrib itu wajib enggak hukumnya? Wajib. Namun dia sholatnya maghrib itu jam 5 sore. Paham ya? Dia melaksanakan sholat maghrib jam 5 sore. Nah, datanglah namanya ahkam wad'iyah, hukum peletakan untuk menunjukkan terlaksanakan belum kewajiban tersebut. Paham ya? Manakala kewajiban sholat maghrib dilaksanakan pada jam 5 sore, berarti pelaksanaan tersebut terlaksana atau tidak? Terlaksana cuman rusak. Rusak dalam artian enggak sah gitu loh. Paham ya? Kapan sahnya? Ketika masuk waktunya. Oh, belum. Ketika masuk waktunya, karena
waktu itu kan menunjukkan sebab untuk dilakukannya apa? Salat tersebut. Kalau belum, nah kalau sebabnya tidak ada, berarti tidak ada perbuatan itu. Paham ya? Nah, salat zuhur jam 10 pagi. Nah, sebab salat zuhur itu karena masuknya apa? Waktu kan itu. Kalau belum masuk waktu salat zuhur jam 10 pagi sah enggak? Ya enggak sah. Mohon salatnya, kita lihat di sini. Nah, Masya Allah pembahasannya seru sekali nih. Ya, yang bisa merenungi seru. Seru ya? Seru. Nah, famasalan maka sebagai contoh, idza fa'ala al-mukallafu as-salata. Sekarang orang yang terbebani syariat, jika dia mengerjakan salat ala wajhin salim, perhatikan ini, salatnya di atas bentuk yang selamat. Tam syurut, sempurna syarat-syaratnya. Khalin minal mawani'. Ya, bersih daripada penghalang-penghalang. Nusami dzalika sahihan, kita namakan itu sahih. Ya enggak? Nah, dalam artian ketika salatnya gerakannya persis seperti gerakannya Rasulullah misalkan. Ya, salat-salatnya. Kemudian syarat-syarat sempurna, wudu, bersuci nanti misalnya, menghadap kiblat, paham ya? Yang kemudian kosong dari penghalang-penghalang. Dalam artian dia tidak berhadas, paham ya? Dia tidak kafir. Nah, salatnya sah enggak? Sah. Lakin hal hadhihi sihah min awsafina nahnu. Tapi perhatikan dulu. Akan tapi apakah kebenaran atau dikatakan sahnya ini min awsafina dari sifat-sifat kita mensifatinya, fayuqal sahha alaina, benar dari kita. Naam sahha alaina. Naam. Sahha alaina, benar untuk kita. Au ma asbah dzalik, atau apa yang serupa dengan itu? Al-jawab. Ini masih sambungannya ya. Afan ya. Lakin hal hadhihi sihhatu min awsafina nahnu, fayuqal sahha alaina, au ma asbah dzalik. Akan tetapi pertanyaannya sekarang, apakah sahihnya ini, dikatakan sahnya ini bersumber dari sifat-sifat kita sehingga dikatakan ini benar untukmu atau sah untukmu, atau yang serupa dengan itu? Al-jawab la. Al-jawab la. Maksudnya bukan dari kita itu loh. Naam, as-sihah hukmun wad'iyyun wada'u syari' alamatan 'alal nufud. Namun sahnya tersebut, kebenaran tersebut, benarnya perbuatan tersebut, nah, adalah hukum yang sifatnya diletakkan. Siapa yang meletakkan? Syariat ini sebagai tanda 'ala nufud, tanda apa? Untuk menunjukkan terlaksanakan sebuah perbuatan tersebut. Wal fasadu hukmun wad'iyyun, dan rusak pun juga hukum yang diletakkan wad'u syari', yang diletakkan syariat alamatan sebagai tanda 'ala adamin nufud, tanda yang menunjukkan apa? Tidak terlaksanakan perbuatan tersebut. Paham belum nih? Nah, itu. Mafhum insyaallah ya. Di syariat menjadikan tanda terlaksanakannya salat maghrib ketika masuk waktunya. Manakala ada orang salat maghrib belum masuk waktunya, berarti apa? Fasid. Tandanya seperti itu. Li'anna al-fi'la al-fasid la yanqudu syar'an. Karena perbuatan yang rusak itu la yanqudu, tidak terlaksana secara syariat. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fasawab idzan. Jika demikian berarti yang benar annal ahkam at-taklifiyah khamsatun faqat. Hukum-hukum pembebanan syariat ini cuma 5 saja. Hiyal wajib wal mandub wal mubah wal makruh wal muharram. Itu wajib, mandub, mubah, makruh, muharram. Paham ya? Nah, perkara yang wajib harus dikerjakan. Pelakunya kalau mengerjakan karena imtithal, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya, dapat pahala. Mandub, sunnah. Perkara yang sifatnya apa? Perintah tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Boleh mengerjakan, boleh tidak. Yang afdal mengerjakan. Mubah, perkara yang boleh. Dalam artian tidak ada keterkaitan dengan wajib atau haram atau yang semisalnya, tergantung niat dan tujuannya. Tergantung niat dan tujuannya. Perkara makruh, makruh juga perkara yang bebas. Mau meninggalkan silakan, tidak masalah. Cuman kalau meninggalkan apa? Afdal. Al-muharram, wajib ditinggalkan. Kalau meninggalkan dalam keadaan imtithalan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan dalam syariatnya, maka yujar kasih pahala. Apa maksudnya ya? Naam. Wa tartibuha ay al-ahkam taklifiyah, dan urut-urutannya mengenai ahkam taklifiyah ala ma turid. Dah terserah kamu katanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Mau urutkan terserah kamu, dibolak-balik silakan itu loh. Yang penting tahu gitu loh. Lakin al-ahsan, tapi walaupun boleh terserah kamu, tapi yang lebih bagus anturattibaha imma 'alal ashad. Imma kamu mengurutkannya sesuai dengan kadar asyad. Asyad itu maksudnya perintah yang sangat itu. Wa imma 'ala syai' ma'a muqabilih, atau kamu urutkan nah barakallahu fikum sesuai dengan sesuatu atau di atas sesuatu yang ma'a muqabilih, bersamaan dengan lawannya gitu. Paham ya? Lawannya berarti wajib, lawannya apa? Haram misalkan.
Makruh lawannya sunnah. Apa hadapannya berarti seperti itu, paham ya? Jadi wajib, muharram, mandub, makruh, mubah. Fa in rattabnaha 'ala al-muqabalah. Nah, kalau seandainya kita mengurutkannya berdasarkan lawannya, qulna kita katakan al-wajib wal muharram. Lawannya kan berlawanan kan? Wal mandub wal makruh berlawanan juga kan? Wal mubah itu urutannya. Wa in rattabnaha 'ala al-ashadd. Namun jika kita urutkan berdasarkan asyad. Nah, asyad itu dalam artian barakallahu fikum yang sifatnya tegas itu loh. Jadi dari yang tegas kemudian yang tidak terlalu tegas. Dari yang harus dikerjakan kemudian setelahnya tidak harus dikerjakan. Dari yang harus ditinggalkan yang setelahnya tidak harus ditinggalkan dalam bentuk harus. Paham ya? Seperti itu maksudnya. Asyad itu maksudnya itu karena asyadnya kuat ya. Jadi dilihat dari kuatnya, yang paling kuat perintahnya. Kalau wajib perintah yang paling kuat kan? Kalau sunnah di bawahnya itu maksudnya. Qulna al-wajib tsumma mandub. Karena wajib pada perkara yang ma'amara bihi syari' 'ala wajhil ilzam. Ya kan? Bil fi'l ya. Sebuah perkara yang syariat itu memerintahkan tapi dalam bentuk harus dikerjakan. Nah, kalau mandub apa ma'amara bihi syari' la 'ala wajhil ilzam itu. Itu definisinya bisa dilihat dalam al-usul min al-usul ya. Biar enggak undang-undang. Nah, jadi kalau mandub ma'amara bihi syari' la 'ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi apa? Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Mahfum salah ya? Tsumma mubah, kemudian mubah. Nah, urut-urutannya mubah. Karena mubah bebas gitu loh. Tsumma makruh, kemudian makruh. Tsumma muharram, kemudian muharram. Makruh perkara yang mau meninggalkan silakan, tidak masalah, kemudian itu muharram, harus ditinggalkan. Nah, wal amru fi hadza sahlun, perkara masalah ini bebas, mudah. Al-muhim an nafham an al-ahkam taklifiyah khamsah, itu. Intinya apa intinya? Intinya kita paham bahwa hukum-hukum pembebanan syariat ini ada 5, intinya itu kan intinya. Nah, barakallahu fiikum, intinya itu. Wa qalu min qa'idin ay al-qa'id 'anil ibadah. Nah, maksudnya al-qa'id 'anil ibadah wa ka'annahu yuridu bidzalika al-mu'amalat. Maksudnya adalah apa? Nah, berkaitan masalah muamalah. Nah, seperti itu. Ai al-qa'id dengan ibadah maksudnya disebutkan min qa'idin hadani aw min abidin. Nah, barakallahu fikum maksudnya masalah muamalah. Ai al-qa'id anil ibadah maksudnya orang yang barakallahu fikum melaksanakan ibadah wa ka'annahu yuridu bidzalika al-mu'amalat. Seakan-akan beliau menginginkan dengan itu adalah muamalat, masalah muamalah. Fas-sahih wal fasid yakunani fil muta'abbid wa fil qa'id anil ibadah wa huwa al-mu'amalat. Maksudnya rusak dan maksudnya benar dan rusaknya ini kedua-duanya terjadi pada apa? Nah, barakallahu fikum pada orang yang melakukan ibadah tersebut dan orang yang tidak melakukan ibadah tersebut. Nah, wa huwal mu'amalat, masalah muamalah. Ini nanti akan dijelaskan ya, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya rusak dan tidak rusaknya itu kan tergantung dia melaksanakan atau tidak itu. Itu intinya itu. Artinya ya, yang dia beribadah melaksanakan tepat pada waktunya maka sah. Yang dia itu menghindarkan diri tidak beribadah ya berarti belum terlaksana, itu aja. Dalam masalah muamalah. Muamalah juga transaksi jual beli. Jual beli kalau sudah serah terima, ijab qabul sudah selesai. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Pernikahan juga sama, ijab qabul sudah selesai. Tapi kalau belum terlaksana, belum terwujudkan itu. Nah, seperti itu. Ada berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.